perbaiki niat dulu, jangan sampai salah ya. Niatnya jangan mentang-mentang ya nama ya Ustaz Ari cenah nu kasep teh naon itu tujuannya merendahkan diri, meningkatkan mutu. Kita perbaiki niat kita dulu. Niat kita apa Bu? Untuk mencari ilmu, boleh silakan ya. Tapi saya sering mengingatkan Bu, ini mengingat penting ini Bu ya, penting. Saya waktu beberapa minggu ke belakang itu ada kumpulan orang tua santri di pondok. Nah, saya bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak, punten kita perbaiki niat dulu. Niatnya apa? Jangan sampai ibu bapak memesantrenkan anak-anak di pondok ini pengen jadi anaknya anak yang hafal 30 juz. Jangan sampai ibu-ibu mesantrenkeun murang kalina hoyong jantan anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan. Atau kumaha tuh? Jerem kelinci itu. Jadi gimana tuh Bu? Ya? Ini betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak menuju pesantren dan murang kali, jangan sampai anaknya pengen jadi anak yang pinter. Jangan. Dan ibu-ibu juga hari ini sama ya. Jangan sampai ketika berniat itu niatnya bukan karena Allah. Jadi itu ya Bu ya. Kenapa harus niat karena Allah? Boleh nggak? Misalnya ibu-ibu punya keinginan anak saya pesantren pengen hafal 30 juz, boleh nggak Bu? Atau kenapa tadi jangan? Ya, Bu, punten ya, ini harus diperbaiki. Bu, niatkan selamanya hanya karena Allah. Ya, saya bilang begitu ke orang tua santri. Jangan punya niat, ingat beda niat dengan cita-cita. Apa Bu bedanya? Benten atau sami Bu? Benten atau sami? Niat dengan cita-cita beda atau sama? Cing menyebat beda saat tadi. Kurang cirian. Naon bentenna Bu? Niat di awal, cita-cita untuk masa depan. Jauh kene apa Bu jadi Bu? Bu, kalau cita-cita itu gambaran masa depan. Ya, gambaran masa depan. Sami si awal sareng payun gitu. Kan bentena cita-cita mah gambaran masa depan. Jadi ibu-ibu boleh mempunyai gambaran anak saya nanti pengen jadi hafal 30 juz, anaknya pengen jadi anak yang soleh, tapi jangan menjadi niat. Karena kenapa? Kalau niat itu ternyata tidak kesampaian sesuai dengan apa yang ibu inginkan, abdi mah hoyong barangkali teh hafal 30 juz Al-Quran, ternyata tedugi. Mung aya 28,8% niat hafal Quranna, jadi kumaha? Kecewa nggak Bu? Kecewa. Ibu misalnya nikah sareng bapak, tah punten ya, niatnya karena Allah ya. Betul nggak Bu? Tujuannya gambaran masa depannya apa? Kata Allah kan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu cita-cita. Niatnya hanya karena Allah. Oleh karena itu ibu-ibu kalau misalnya bapak nak selingkuh, itu kata, atau udah serius kiai yang boleh, ya betul ini, betul. Ketika kita mendidik anak kita, terus kemudian kita mengajarkan mereka niatnya pengen soleh, ternyata tidak soleh, betul Bu? Ada yang gitu? Ada anak kita ada yang belum soleh, bukan tidak soleh, belum jantan murang kali nubager, notaat. Kita tidak perlu kecewa. Karena apa? Karena niatnya kalau karena Allah, kita akan berpikir minimal kita ikhtiar dan minimal kita akan dapat pahala. Ya Bu ya, jelas Bu? Nah itu jalan kelinci ya Bu ya, itu ya. Saya ingatkan lagi, karena penting ini niat. Ibu-ibu nanti akan ketemu dengan Quran.
ya isinya begini, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, niatnya untuk kehidupan dunia, padahal itu urusan akhirat, maka dia akan mendapatkan, kata Allah, apapun yang dia inginkan tanpa dikurangi. Tapi nanti habitat a'maluhu, amalan-amalannya semua akan musnah. Karena kenapa? Niatnya salah. Orang yang niatnya ternyata bukan karena Allah, ketika tidak kesampaian dia akan kecewa, dia akan marah. Punten, ibu-ibu sok ambek-ambekan kamu rangkali sok. Karena kenapa? Salah niat. Seharusnya tidak perlu marah, betul nggak Bu? Ketika anak kita bandel, misal belum soleh, tidak nurut, biasanya kan gitu ya, ibu-ibu sok ambek-ambekan, iya budak teh kumaha gitu. Tapi kalau orang yang niat karena Allah mah berpikir, ya Allah, saya sudah ikhtiar untuk mendidik anak saya menjadi anak yang soleh, saya titipkan dia ya Allah, selesai, udah jalankan saja. Yang diikhtiarkan, yang disunahkan itu adalah ikhtiar kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Hati-hati, barangkali ya ibu ternyata marah, ingat, oh iya niat saya sih karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, siap Bu niat karena Allah? Siap. Baik, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, yang namanya manusia pasti tidak akan pernah lepas daripada kesalahan, betul? Dan segala sesuatu itu pasti ada sumbernya. Ya, kalau kahuruan pasti ada sumbernya. Sumbernya naon? Banjir ada sumbernya. Sumbernya naon? Air. Semua juga ada sumbernya. Dan segala sesuatunya itu pasti akan ada sumbernya. Ibu-ibu, ayeuna pasti aya sumberna. Apa sumbernya, Bu? Manusia. Orang tua kita, ada bapak, ada ibu, sehingga muncullah seorang manusia. Dan semuanya pasti akan ada sumbernya, termasuk manusia. Manusia itu punya sumbernya dari baik kebaikan ataupun keburukan, semuanya pasti punya sumber. Ketika manusia mempunyai keburukan, biasanya ini akan sulit diobati kecuali ibu-ibu tahu sumbernya. Betul Ibu ya? Ibu gaduh penyakit mastaka, misalnya lieur mastaka itu sumbernya dari mana Bu? Dari kepala, betul. Makanya yang diminum obat sakit kepala, kesannya obat nyeri patuangan ya. Tidak mungkin, tidak akan pernah bisa sembuh kalau gitu, karena sumbernya tidak ketahuan. Dan manusia punya sumber dalam apa yang manusia rasakan, terutama ketika dia sedang tidak taat kepada Allah. Sumbernya apa? Sumbernya dari penyakit pertama yang disebut dengan penyakit fisik. Jadi Ibu ya, ibu-ibu di sini ada yang tidak pernah sakit, angkat tangan. Berapa lama sakitnya Bu? Sehat sadayana enak? Bu, ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah itu tidak pernah memberikan sakit kita seumur hidup, betul Bu ya? Sing punten ku ibu direnungi, lama mana Allah kasih sehat dengan lama mana Allah kasih sakit. Ya, dalam 1 tahun ibu berapa kali sakit? Ulah dietang rorong bihin banyak. Ya, dari taman tos dituna eta mah. Penyakit yang ke dokter lah. Saya yakin ibu-ibu pasti jarang ke dokter kalau memang hidupnya sehat. Sedikit sekali. Dan Allah itu maha sayang Bu, dengan diberikan rasa sakit sedikit. Tapi justru ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, justru harusnya itu banyak-banyak bersyukur.
Ibu pernah bersyukur dari dalam keadaan sakit? Pernah? Menuju nyeri patuangan, aduh alhamdulillah gitu. Akhirnya gitu menuju nyeri mastaka, saya pakai bahasa Sunda ngerti ibu? Ayah tentang ngartos? Oh, nggak ngerti bu ya? Oh, pakai bahasa Indonesia kalau gitu ya, mangga. Bu, ya ibu-ibu kalau dalam keadaan sakit itu harusnya banyak-banyak bersyukur bu. Itu ini, ibu lagi sakit gigi, ada yang suka bersyukur ketika sakit gigi? Nu ayah ge ambek ya bu ya. Waduh, Masya Allah. Apa bu? Kenapa kita harus bersyukur ketika kita dalam keadaan sakit? Bergugurnya dosa satu, terus apa lagi bu? Terus gitu bu? Bu, ini saya kasih kode ya. Orang itu ketika dalam keadaan sakit, ketika dia minta maaf, ya itu tidak perlu mengucapkan kalimat istighfar. Itu hebatnya. Ibu lagi sakit nggak perlu astagfirullah, usah. Kita diam saja, sabar saja, oleh Allah langsung diampuni. Orang yang dalam keadaan sehat itu selalu harus istighfar. Mau minta ampun kepada Allah tuh minta dosa-dosa diampuni, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah begitu. Tapi khusus orang-orang yang sedang sakit, ketika dia bersabar, maka Allah langsung ampunkan, ampunkan. Berapa lama dia sakit, itulah dosa-dosa dia akan digugurkan oleh Allah. Cing bu punten, ini kalau ibu lagi ada yang asam urat di sini ada. Oh. Asam urat itu kalau bangun pagi gimana bu? Ya, banyak-banyak sabar bu. Insya Allah itu salah satu bentuk sayangnya Allah sama. Betul sayangnya Allah sama kita itu. Dikasih sakit, kalau tidak dikasih sakit maka sulit barangkali. Dan ini punten ya bu ya, orang-orang yang sakit itu ketika dia tidak beristighfar, Allah itu langsung mengampuni, langsung diijabah. Jadi tidak perlu ibu-ibu dalam keadaan sehat beristighfar belum tentu diterima taubatnya, belum tentu diterima ampunannya. Tapi orang-orang yang sakit tanpa dia harus mengucapkan astagfirullah, 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 itu otomatis oleh Allah pasti akan langsung diampuni. Ini hebatnya sayangnya Allah. Ibu-ibu, jenis penyakit fisik itu sudah jelas obatnya. Ibu-ibu tinggal datang ke dokter. Yang sulit itu orang yang sudah punya penyakit hati. Punya bu ya, sulit karena kenapa bu? Tidak kelihatan ya orang itu seperti apa, melihat orang lain seperti apa. Ibu-ibu, kalau tidak saya pernah bicara ya. Kira-kira ibu tahu nggak sumber penyakit hati ini? Penyakit hati dan naon ibu? Contohnya satu iri, dua dengki, tiga ngalinur. Oh, apa bu? Oh gosip, apalagi bu? Gibah ya, dengki, hasad segala macam. Tapi itu penyakitnya si punten sumbernya dari mana? Dari hati. Iya penyakitnya di hati, masa sumbernya di hati. Kan harus diketahuan ya sumbernya apa. Ibu ada hasad, ibu maaf ya, ibu ada hasad, ibu punya dengki, ibu punya kesal sama orang lain, ibu marah-marah sama orang lain, dipendam sampai ibu sampai melakukan segala sesuatu, bahkan ibu ria, ibu sum'ah, ingin dilihat, itu kan penyakit hati semua. Itu bagaimana cara menyembuhkannya kalau kita tidak tahu sumbernya. Betul? Apa sih sumber penyakit hati? Saya tunggu sampai jam 10. Bu, punten ya. Sumber penyakit hati itu adalah apa-apa yang sudah Allah berikan kelebihan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang dilebihkan oleh Allah itu bisa menjadi sumber penyakit hati. Ibu dikasih harta lebih, akan melihat orang lain rendah. Punya ilmu tinggi, melihat orang lain rendah.
punya jabatan tinggi melihat orang lain rendah. Itu mulai dari situ. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, kelebihannya itu yang disebut dengan ujub. Terang bu, ujub? Ujub itu bangga kepada apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang lain. Ibu dikasih harta, dikasih mobil, Masya Allah, mobilnya bagus, masih cantik, betul itu, masih cantik, masih cakep, masih segala macam, masih merasa gagah ketika melihat ibu-ibu kadang-kadang ya, punten ya, ketika sesama ibu-ibu sesama umur 60 tahun misalnya begitu. Terus ketika melihat teman ibu umurnya sama, terus pakai itu, ibu-ibu kira-kira bagaimana? Ibu jalan sehat, eta umur sakitu sarua jeung urang, terus pakai itu. Sedangkan ibu tidak memakai tongkat. Ibu jalan biasa, sudah mulai itu ujub, merasa bangga, merasa lebih bu. Betul itu. Dari mulai dikasih harta, bahkan yang paling bahaya ketika seseorang itu diberi kelebihan ujub di dalam agama. Ibu sholat malamnya 40 rakaat misalnya. Ayat gitu. Saya sami oke kita. 40 capek ya. Dikasih kemampuan seperti itu ketika melihat orang lain, ibu-ibu ayeuna pengawasan misalnya gitu, terus ngelihat tetangga sebelah tidak ngaji, saya tengah ngaji mau bisa naon gitu, mulai begitu akan muncul ujub. Dan punten, dari ujub ini nanti akan muncul yang namanya ria. Ria itu apa bu? Oh ya, Kang Riz cari di dia. Ini kebetulan ada guru dari pondok nih. Mangga cari kan? Ya, sok. Ya, cari ya. Jadi ibu-ibu dari yang namanya penyakit hati, dari segala sesuatu yang Allah telah berikan dalam bentuk ujub, nanti akan muncul penyakit ria. Ria itu apa bu? Ingin dilihat orang, ada sum'ah, ingin didengar orang. Ibu-ibu subuh-subuh udah siap-siap untuk sahur. Alhamdulillah hari ini sahur saya dengan ayam goreng. Share di Facebook, share di Instagram. Ayah begitu. Nanti jam 5 lebih 45, alhamdulillah sambil difoto di payun ayah saya lodeh naon. Alhamdulillah sakedap deui bade buka puasa Senin Kamis. Aya anu kitu. Segala aya teh mah. Sudah mulai bu, sudah mulai yang namanya ujub dengan riyanya. Dari riya nanti dia akan naik menjadi tingkatannya menjadi takabur. Benten ya bu ya, kalau ria itu belum sampai menjatuhkan orang lain. Tapi kalau yang takabur itu sudah yang merendahkan orang lain. Ibu-ibu dikasih oleh Allah mobil mewah dan baru. Eta mah sore-sore kumpul dengan komplek kokoh main. Beri dadah-dadah. Ya Allah. Ngelihat tetangga sebelah, hai, Masya Allah. Hati-hati ya bu ya, gak boleh bu. Kenapa saya sebutkan begini bu? Yang namanya dunia itu bukan milik kita, betul? Memang ibu punya milik dari segala sesuatu yang Allah berikan? Tidak ada. Rumah punya ibu? Bukan. Suami punya ibu? Bukan. Anak punya ibu? Bukan. Bahkan punten bu, ruh saja yang ada di dalam tubuh kita itu bukan punya kita. Bisa ibu nyuruh ruh teh ada di mana bu? Cik ibu punya ruh, hari ruh kene. Kalau masih hidup kan berarti punya ruh ya. Saya tanya, ruh ada di mana sekarang? Dalam hati. Emang karawas dina hati? Apa bu?
di seluruh jasad. Nah, ruh itu ada dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu nempel, Bu. Di mana ruh? Ruh itu ada di seluruh tubuh kita. Makanya orang yang meninggal, Ibu pernah lihat orang yang meninggal? Di mana? Oh, suami ya, bener ya. Bu, coba perhatikan sama ibu. Itu biasanya orang yang mau meninggal dari ujung kaki itu biasanya tegang duluan. Tegang, kemudian ketika ditarik ke ruhnya, kakinya langsung lemas. Naik terus ke atas sampai di ujung kerongkongan, baru itu terakhir, dan orang yang akan dicabut nyawanya dia akan melihat ruhnya pergi. Ya, Ainu merasakan begitu di sini ada. Badai engal, badai lamik. Bu, ruh saja yang ada pada dalam tubuh kita itu bukan punya kita. Apalagi mobil, apalagi rumah, apalagi anak-anak, sudahlah titipkan saja sama Allah. Ya, tidak ada. Makanya Bu Punten nggak perlu riak, buat apa? Ya, dan anger ketika Allah cabut mah hilang semuanya. Bahkan yang namanya punten, manusia itu kadang-kadang gila dengan kehormatan, betul? Ingin dihormat, ingin dipuja, ingin diagungkan, betul? Dan ini kondisi, ya Allah, Bu, jujur saja, demi Allah saya katakan tidak ada manusia yang terhormat di dunia ini kecuali saat itu oleh Allah ditutupi aib-aibnya. Coba Bu, ibu sedang ditutupi aib ibu oleh Allah. Kalau sedikit saja dibukakan, itu ketemu sama suami nggak bakal mau, Bu. Terus Bu, ibu dibukakan aibnya, itu ketemu dengan anak-anak tidak akan pernah mau, betul? Coba jujur saja pada diri sendiri. Makanya Bu, satu amalan yang Allah inginkan dari kita itu adalah istighfar. Istighfar itu apa, Bu? Istighfar apa? Meminta ampunan. Bahasa yang paling sederhana mah istighfar teh ngaku salah. Pernah ibu ngaku salah ke suami? Ah, bohong. Percaya. Dasar kene bohong nggak sudah. Betul. Saat pulang dari sini ibu ketemu sama istri sama suami bilang, ayah tadi pagi abi tetos ngebohong ke bapak ke ayah. Berani begitu? Betul. Betul itu. Ya, makanya salah satu kenapa jangan riya, karena jujur kita tidak punya apa-apa dan Allah itu Maha Sayang sama kita. Ditutupi seluruh aib-aib kita sehingga kita merasa terhormat, merasa tinggi, merasa hebat, merasa segala macam. Tapi ketika Allah bukakan sedikit saja, orang yang hebat punya jabatan, korupsi, dibukakan aibnya, masuk penjara. Ya, ketika sudah masuk penjara siapa yang malu? Semuanya. Bapak malu, anak malu, istri malu, keluar rumah diomongin sama tetangga, betul? Ya Allah, makanya hati-hati Bu. Makanya oleh Allah, Allah itu paling suka menutupi aib orang lain. Allah itu paling suka menutupi aib manusia. Cing punten ibu-ibu jangan suka membukakan aib orang lain. Tetangga digosipan, akhirnya gitu. Nah, lalu ngejawabnya, hati-hati ya Bu, jangan. Karena Allah itu sangat-sangat menutupi aib kita. Ditutupi Bu, demi Allah. Kalau dibukakan, aduh ya Allah. Gak usah jauh-jauh lah, ibu-ibu bisa pulang mungkin, atau tong ibu-ibu lah, bapak lah, kata di dia. Ya, bapak gitu terus ulem punten ngacai. Tetangga tahu, ternyata terbuka aibnya, kira-kira malu nggak Bu? Itu cuma gara-gara ditarik buat ngacain, ya Allah. Cuman segitu. Tadi dari yang namanya ujub dia akan muncul penyakit ria. Setelah ria dia punya penyakit takabur. Setelah takabur muncul hasad. Apa hasad Bu? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Melihat orang lain senang, langsung diomongkan, saya tahu di mana berduit, semua segala segala macam.
Ketika orang lain susah, puas ya. Akan begitu terus, merasa senang ketika melihat orang lain susah. Tapi ketika orang lain susah, oh bahagia, mulai hasad. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena biasanya Bu ya, orang yang hasad itu merasa punya saingan. Betul? Iya. Dia pinter hebat, tiba-tiba ada temannya yang lebih pinter dari dia. Kalau orang yang tidak bisa nerima, dia akan hasad sama orang itu. Ibu misalnya gelis, ya Masya Allah, ternyata ayah tetangga yang lebih gelis. Kira-kira gimana Bu, hasad moal? Ya, jemplingnya. Karena merasa tersaingi. Kalau tidak merasa tersaingi, dia akan merasa bersyukur kepada Allah. Betul. Yang dilihat bukan saingan, tapi yang dilihat, ya Allah, Kau sudah banyak memberikan kebaikan buat saya. Saya cantik, alhamdulillah, kan we bios tetanggi laku gelis di abdi mah, sanes abdi mah kasep. Ibu-ibu misalnya begitu. Ada orang yang lebih cantik, ya sudah biarkan saja, ya Allah hatur nuhun, sudah diberikan sehat. Orang yang bersyukur begitu, dia tidak akan hasad, tidak akan muncul yang namanya perasaan hasad kepada orang lain, tidak akan merasa tersaingi. Ibu ya, kalau ibu ternyata merasa tersaingi, punten biasanya akan muncul penyakit hasad. Tadi ujub, lanjut ke ria, dari ria lanjut ke takabur, dari takabur lanjut ke hasad. Setelah hasad baru nanti muncul yang namanya penyakit zolim. Ini puncaknya Bu, ketika ternyata apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian kita ingin berniat untuk melakukan segala hal untuk mendapatkan apapun itu, termasuk sampai mencelakakan orang lain. Nah, itu sudah masuk ke zolim. Ibu punten, yang namanya zolim itu penyakit yang paling bahaya. Kenapa paling bahaya? Ibu punten, pagi-pagi ibu ada yang sholat subuh, ayah subuh itu yang ngawaler itu sabar rakaat Bu, ayahnya 10. Bu, ibu sholat subuh 2 rakaat, nanti zuhur 4 rakaat, setelahnya asar 4 rakaat, maghrib, isya, terus dilanjutkan seumur hidup. Ibu konsisten menjaga sholatnya. Ibu hari ini siapa yang sudah baca 3 juz Al-Quran? Setengah juz. Alhamdulillah Ibu. Bersyukur sama Allah buatan Bu. Ya. Bu, siapa atas sajus lah, sajus anu atas sajus enak. Naon atau ibu ini deh. Masa judulnya ngeles. Nggak apa-apa Bu ya. Tugasnya sama insya Allah ya. Tapi Bu punten Bu ya, jangan pernah melupakan bacaan Al-Quran. Berapapun ibu ketika setelah sholat itu memaksakan diri untuk membaca Al-Quran. Berapa saja, mau 1 ayat, tapi konsisten. Setelah misalnya sholat subuh tadi, ibu baca surat Al-Baqarah. Ayat pertama Bu, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Atau pengen pisah segitu aja. Biasakan Bu, karena kenapa? Janji Allah untuk menghilangkan rasa ujub ini, penyakit hati ini, itu datang dari Al-Quran. Betul. Ala bizikrillah inna zikrillah tatma'inna zikrallahi tatma'innal qulub. Ingat, perhatikan kata Allah untuk senantiasa zikir kepada Allah. Karena dengan zikir kepada Allah ini yang akan menenangkan hati kita. Tenangnya hati itu termasuk terhindarnya dari penyakit-penyakit. Ketika kita baca surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Artinya apa Bu? Tidak ada keraguan di dalam dirimu,
Bukan. Zalikal kitabu, ini Al-Quran sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau orang yang beriman, orang yang berpikir, ya Allah, ternyata apa yang kau sampaikan betul. Ketika kau sampaikan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan, memang betul ya Allah. Dia akan berpikir, dia akan merenung ternyata apa yang dilakukan pada hari ini dan terutama hari kemarin. Dia akan beristighfar, ya Allah, barangkali hari ini kemarin saya sudah melakukan kezaliman kepada orang lain. Saya sudah tidak suka dengan orang lain. Saya sudah merasa tersaingi oleh orang lain. Terus berpikir begitu. Bu punten, karena apa? Ini saya sampaikan kenapa orang itu harus terlepas dari yang namanya penyakit hati. Karena kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah begini, yauman pada hari ini, kata Allah, hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun, tidak akan pernah bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali ada orang-orang yang Allah undang dan hatinya adalah orang yang mempunyai hati salim. Hati yang selamat, hati salim itu hati yang tidak pernah merasa dengki kepada orang lain, tidak pernah sirik, sudah merasa bersyukur saja. Ketika orang lain dapat rezeki, yang muncul apa? Bahagia, Bu. Ya, ya, ini saya ingatkan, Bu. Bu, salah satu ibu pengen, punten, saya pengen tanya ibu-ibu, hari ini siapa yang berdoa yang sudah diijabah oleh Allah hari ini? Nah, itu yang doa itu. Bu, saya kasih rumusan, kalau ibu ingin doanya diijabah oleh Allah, mau Bu? Punten, kalau ibu ingin doanya diijabah, jangan lupa mendoakan orang lain. Ya, tetangga ibu doakan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dijadikan anak yang soleh. Ya Allah, jadikan si fulan, anak tetangga saya yang kanan, depan, kiri, belakang, mereka semua jadi anak-anak yang soleh. Itu kalau ibu lakukan, itu Allah akan mengutus malaikat, dan malaikat akan berkata, walaka bimithli, apa yang kau ucapkan untuk saudaramu, untuk tetanggamu, doa-doa tersebut itu kamu akan dapatkan tanpa terhalangi oleh apapun. Kan biasanya gitu ya, pami urang mah ngadoa teh sok buat sendiri, ya, gitu ya. Kenapa Bu? Ya, buat anak, ya. Pernah buat orang lain? Ya kalau anak memang kewajiban, ya. Ya saudara, paling ya tetangga, pernah tetangga? Oh, seberapa kali dalam sebulan? Kan? Musibah baru, ya, terutama memawatnya. Innalillahi wa menuju terdama. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi yang paling penting itu adalah sering-sering mendoakan tetangga kita, dan kondisi tetangga kita itu tidak tahu apa yang kita doakan. Dan itu langsung diijabah. Langsung diijabah, tidak akan ditolak oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa bisa langsung diijabah? Bu, kenapa bisa langsung diijabah ketika ibu mendoakan tetangga ibu, dan tetangga ibu itu nggak tahu ternyata ibu sedang mendoakan? Kenapa bisa langsung diijabah? Karena ikhlas, karena tidak butuh pujian, karena tidak butuh balasan. Ya, ibu tadi wengi ngadoakeun, mudah-mudahan Ustaz Abi sing soleh pagi-pagi datang, Ustaz nyimpen artos naon didoakeun tadi wengi ku ibu. Atuh nu kitu mah, ya. Ya, salah satu bentuk ikhlas kita betul-betul karena Allah, dan kita tidak butuh pujian, kita tidak butuh balasan dari orang itu. Ketika kita doakan tetangga kita, kita tidak minta imbalan. Pas misalnya kebetulan tetangga lagi masak jengkol gitu, beres ngadoakeun nyimpen jengkol, enggak, pasti kita apa, ya sudah, terserah mau diapakan juga, mau dibalas ya pasti tidak akan tahu, ya. Dari tetangga disebutkan naonan sudah orang kita minta didoakan gitu, pasti akan terjawab seperti itu. Oleh karena itu ibu punten bisa, ini niatnya karena Allah.
ikhlas karena Allah. Itu yang paling penting. Ibu-ibu tadi apa pertama? Dari ujub, kemudian ria atau sum'ah, kemudian naik ke hasad, takabur. Dari takabur naik ke hasad, dari hasad kemudian naik ke zalim. Bu, itu penyakit hati. Sekarang ibu-ibu, sumbernya penyakit fisik kita itu dari mana? Kan tadi penyakit hati ya, sudah ya. Sekarang sumber dari penyakit fisik kita itu dari mana? Ibu-ibu suka migrain? Ayah nu migrain? Kenapa suka migrain? Ayah nu asam urat ayah? Eta keke. Ayah nu rorombehin ayah? Oh iya itu. Bu, punten ya, saya katakan sumber penyakit fisik itu karena dari dunia. Itu ibu migrain, cing gara-gara migrain karena kenapa? Karena banyak pikiran. Ya, asam urat. Bahkan dalam satu punten ini dalam satu penelitian orang-orang yang terkena penyakit kanker itu gara-gara terlalu banyak pikiran. Apa yang dipikirkan? Ya pekerjaan dia, ya anak dia, kekayaan dia, segala macam. Sehingga apa? Dipikirin terus. Bahkan punten ketika ada seseorang dalam rumah tangga, suami atau istri yang punya penyakit kanker itu biasanya bermasalah dalam pikiran. Katanya itu juga saya juga. Katanya begitu. Ada ibu-ibu yang tertekan dengan keadaan suaminya, ada yang suaminya ambek-ambekan. Wah, itu biasanya gampang penyakit kanker. Siap bu, makanya tong ambek-ambekan ibu, sing sabar ya, nikmati saja hidupmu, insya Allah nikmati. Dan ini ketika penyakit hati itu, penyakit fisik itu muncul, itu biasanya semuanya dari masalah dunia. Di dalam kitab Asal Ibad itu disebutkan asnu jamil khotoya hubud dunia. Asal muasal dari penyakit hati itu, dari kesalahan itu bermuncul dari kecintaan kita kepada dunia. Ya, dari situ akan muncul bu, punten, muncul penyakit hati yang datangnya dari dunia. Pertama hawa nafsu. Hawa apa bu? Nafsu apa bu? Ya tahu ya. Hawa itu keinginan bu, ya bahasa Arab arti al hawa itu keinginan. Pakai hak besar ya, bukan pakai hak kecil. Kalau hak kecil itu istri Nabi Adam, Hawa ya. Jadi bacanya bukan Hawa, bukan, tapi Hawa ya. Hawa itu istri Nabi Adam, kalau Hawa itu keinginan, nafsu diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang muncul dari keinginan diri itu yang disebut dengan hawa nafsu. Boleh nggak seseorang punya hawa nafsu? Boleh, silakan. Ibu kalau tidak punya hawa nafsu, ibu tidak akan pernah makan. Betul? Kalau ibu tidak punya hawa nafsu, ibu tidak akan pernah berkeluarga. Betul? Iya. Harus punya. Kalau tidak punya, malaikat namanya. Dan ibu udah salah malaikatnya. Manusia. Dikasih oleh Allah hawa nafsu, cuman hawa nafsu itu bagaimana kita caranya untuk menjaga, mengekang, tidak berlebihan. Makanya disebut dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia itu munculnya karena berlebihannya dari hawa nafsu. Mulai itu dari hawa nafsu, nanti muncul yang namanya pembunuhan, bisa muncul perampokan. Segala sesuatu yang dari keinginan dari diri kemudian terkait dengan dunia itu dia akan muncul yang namanya hawa nafsu. Yang kedua ibu-ibu, setelah hawa nafsu ternyata musuh kita itu bukan hanya dari hawa nafsu, tapi ternyata karena dari maksiat kepada Allah. Ini sumber kesalahan yang kedua. Satu dari hawa nafsu, yang kedua dari maksiat. Kalau maksiat apa bu? Kalau hawa nafsu mah sumbernya dari dalam diri, kalau maksiat itu sumbernya dari penolakan kita kepada perintah Allah. Muncul maksiat. Ibu sudah malas-malasan sholat, sudah mulai bermaksiat kepada Allah. Ibu sudah mulai ngegosipin orang lain, itu sudah mulai maksiat kepada Allah. Dua, tambah dengan kezaliman. Orang yang bermaksiat biasanya punten pisan, ini mah akan sulit untuk dinasihati. Tuh, ada orang nusuk mogok-mogokan, memang gampang dinasihati?
Sulit. Karena kenapa? Dia sudah melakukan penolakan. Maksiat itu muncul dari penolakan seseorang atas perintah Allah. Dari penolakan ini dia akan muncul dari penyakit-penyakit yang lain. Saya tidak akan membahas itunya. Kemudian ibu yang selanjutnya, sumber daripada penyakit fisik itu tadi yang berasal dari dunia adalah kurangnya bersyukur. Betul nggak Bu? Bu, berat mana Bu? Sabar dengan syukur. Halo? Halo? Berat mana? Tinggal milih, Ibu tinggal milih, ya Allah. Berat mana sabar dengan syukur? Cuma angkat tangan yang sabar. Yang syukur angkat tangan. Anu teu angkat tangan naon milihna? Sabar ayah, syukur ayah, anu teu angkat tangan milih naon atuh? Berat mana Bu? Hiji syukur, hiji sabar sih kompak atuh Ibu. Hah? Bu, punten ya, ternyata yang lebih berat itu syukur. Nah, pasti akan timbul pertanyaan ya, kenapa berat syukur? Memang ada gitu keterangannya. Tolong Ibu carikan tentang ayat-ayat tentang sabar. Ayat-ayat tentang sabar itu Allah tidak pernah menghukum seseorang ketika dia tidak bersabar. Yang ada orang yang bersabar itu akan diberikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Atau di ayat ini ketika qalu idza asabat musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhirnya ayat berikutnya itu disebutkan wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau sabar mah tidak ada ayat yang menghukum, tapi yang ada orang yang sabar mah dikasih kabar gembira. Coba kalau syukur, ada nggak Bu? Kalau Ibu tidak bersyukur pasti akan disiksa oleh Allah. Ada nggak? La in syakartum la azidannakum. Kalau Ibu bersyukur pasti akan ditambah. Apa yang ditambah Bu? Bukan hanya nikmat mah kecil yang diberikan oleh Allah ketika kita bersyukur. Satu yang akan ditambah adalah ketenangan. Dikasih tenang Bu. Orang yang bersyukur kan tenang ya. Karena apa? Karena dia menikmati apa yang Allah berikan. Dia tidak pusing dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak iri, tidak dengki, udahlah nikmat. Yang ada muncul tenang. Ketika orang lain dikasih harta banyak, santai aja. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Hatur nuhun ya Allah, Kau sudah memberikan harta kebahagiaan untuk tetangga saya. Begitu, ayat itu. Sesat. Belajar Bu, harus ini supaya kita termasuk orang yang bersyukur. Karena syukur itu nggak main-main. Pertama, kemudian setelah tenang, Allah akan beri. Bu, punten, Ibu hidup di dunia ini ingin apa sih? Saya pengen tanya ke Ibu. Apa Bu? Ya tenang lahir atos tempat tenang mah. Ya apa Bu yang Ibu inginkan hidup di dunia? Pengen harta banyak? Ibu pengen harta banyak? Oh jadi itu tujuan hidupnya. Pengen mobil mewah? Pengen. Bu, satu Bu, orang itu hidup di dunia punya dua tujuan. Satu, dia ingin sukses. Betul nggak Bu? Sukses dengan apa? Dengan harta banyak, dengan jabatan tinggi, dengan ilmu banyak. Pasti akan ingin sukses. Ibu juga sama ingin sukses. Minimal kalau tidak sukses pada diri sendiri, ingin sukses suami, ingin sukses anak-anak. Satu, yang kedua, setelah sukses ibu ingin bahagia. Betul? Pengen bahagia, anak sukses, bahagia, tapi belum tentu memunculkan rasa tenang. Betul nggak Bu? Jujur Bu ya, Ibu dikasih misalnya, saya kasih sendal jepit
ya untuk ibu, tapi harganya 4,5 miliar. Mau nggak Bu? Terus ku ibu dicana ke masjid di dia, berani nggak Bu? Ah, serius? Ya, untuk 4,5 miliar itulah 30 miliar sendalna. Luhurna tina berlian, handapna ngawo emas, di pinggir-pinggirna ngawo batu zamrud. Ya? Iya mah piwarang diangge ka masjid. Kira-kira tenang nggak Bu? Padahal sudah bahagia ya. Ibu bahagia dikasih harta banyak, tenang nggak Bu? Ya. Makanya ibu, orang yang paling bahagia itu adalah ketika orang itu memakai sendal jepit merek Swallow. Ya. Dia ke masjid jalan, masuk ke masjid, dia mau dipikiran mau bade ical sabelah, bade ical dua nana, itu mangga weh. Paling tinggal ke geria, ya beli lagi selesai. Itu bahagia, itu tenang, ya. Ingat beda ya Bu ya, bahagia dan ketenangan. Makanya saya bilang orang itu hidup di dunia akan ditambah rezekinya dalam bentuk 3 hal. La in syakartum la azinannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan ditambah. Apa yang ditambah? Pertama dikasih tenang, kedua dikasih sukses, yang ketiga dikasih bahagia. Kalau mau dibalik, bahagia dulu, sukses dulu, kemudian bahagia, baru tenang. Makanya dalam Quran disebut tenang itu sakinah, ya. Sakinah itu tenang, tapi setelah mengalami musibah. Dalam bahasa Arab tenang itu ada 3. Satu, ada yang disebut dengan aman. Ada ya, aman. Ibu kan kalau misalnya jalan malam-malam terus ngelangkungan astana, tahu astana? Kuburan yang di depannya ada pohon tinggi, terus sok ayah anu ngalangkung lah bodas, kira-kira tenang nggak Bu? Aman nggak? Atau jangan begitu deh, ibu jalan misalnya malam-malam jam 12 dari sini ke rumah ibu poek, kira-kira takut nggak? Tidak aman kan? Nah itu rasa aman, tenang ketika ternyata kita merasa, dan orang yang merasa aman itu biasanya dia ingin menghindar. Betul Bu? Daripada ngalangkungan payun geria, poek jam 12 malam, mending ngalangkungan jalan raya. Banyak orang di sana lebih tenang, merasa aman. Itu aman yang pertama. Kedua, ada yang disebut dengan mutmainnah. Apa mutmainnah Bu? Mutmainnah itu jadi gini, saya bayangkan begini. Ibu misalnya pengen pulang ke rumah, di payun di depan ada gogog. Terang gogog. Gogok. Yang pokoknya gogok lah ya. Orang yang akan ingin merasa aman, dia daripada ketemu gogok lebih baik menghindar. Pada prinsip ketika ibu menghadapi gogok itu gampang, kan gitu. Kalau dalam Quran itu kan jelas, orang yang melakukan sesuatu dia akan dibalas sesuatu. Orang yang memukul maka qisasnya harus dibalas dengan pukulan. Dan gogok itu ketika ngagegel harusnya dibalas dengan gegel. Aduh, itu ya Bu, sampai kayak gitu nah. Bu ya, itu ya. Ketika kita mau melewati rumah kita, ternyata di depan ada gogok, untuk menghindari rasa takut kita, kita akan mencari aman, menghindar dari berhadapan dengan si gogok. Itu kemudian ada mutmainnah. Apa mutmainnah? Mutmainnah itu adalah ketika ibu mau pulang ke rumah, ibu tesieun ka gogog, mending gelut sareng abdi gitu. Ayeuna gitu. Gelut we gitu. Ketika lewat mau ke rumah teh dan ternyata gogokna eleh. Nah, itu merasa mutmainnah. Setelah mengalahkan gogok, ibu merasa tenang. Tuh, aman tos beres teh masalah. Itu ya. Kemudian ada yang satu lagi yang disebut dengan sakinah. Sakinah apa Bu? Sakinah itu perkara yang ketika dia hadapi, dia tidak merasakan takut, tidak merasakan khawatir. Karena apa? Dia merasa ada Allah yang melindungi.
Caranya bagaimana? Ya tidak berhadapan langsung dengan gogo. Ya kalau diajak gelut bahaya. Panggil aja misalnya tukang pemadam kebakaran suruh nangkap gogo tersebut. Selesai, udah ngelakukan aman. Ya gitu ya. Kita tidak perlu bertarung, tidak perlu berperang dengan gogo, tapi kita merasa tenang karena gogonya sudah dibawa. Nah itu yang bayangannya. Jadi ada aman, ada mutmainnah, ada sakinah. Dan mutmainnah ketika disebutkan oleh Allah orang yang tapi setelah berjuang ya dia harus berantem dulu dengan gogo, itu disebutkan dalam Al-Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang apa? Tenang setelah mengalami pahitnya kehidupan dunia, susahnya kehidupan dunia, musibah yang diterima, dia hadapi. Dan orang-orang yang bersabar saat itu oleh Allah diberikan yang namanya mutmainnah. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, ibu yang sudah bersabar atas apa yang telah Allah berikan dalam bentuk musibah, siap-siap bu kembali kepada Allah, ila radiyatan mardiyah, dalam keadaan ibu ketika dicabut nyawanya dalam keadaan ridho, dan Allah pun ridho ketika mencabut nyawa ibu. Tuh sabar bu, tidak akan pernah dihukum. Tapi ketika ibu tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau ibu bersyukur pasti akan ditambah. Tapi jangan coba-coba kalau ibu tidak bersyukur. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras. Ya bu, siap bu bersyukur bu. Ya sering-sering bersyukur, insya Allah Allah akan menjaga kita dari azab. Nah, kenapa bu? Kenapa syukur itu begitu penting bu? Punten kalau orang dalam keadaan musibah, orang kena musibah, dia suka tidak suka, dia pasti harus nerima, betul? Ibu, wih dia hilang uang misalnya, hayong sabaraha bu? Untung sarebunya, sarebu mah siga cendal sapit, rada agengan, misalnya 1 juta, ontong itu 20 juta lah, agar ada karaos. Bu, ketika itu terjadi, ibu suka tidak suka, kira-kira mau bersabar nggak bu? Badai ambak-ambakan mau bersabar. Suka tidak suka itu pasti terjadi ya, betul? Betul, tidak bisa dihindari bu. Apa yang akan terjadi pada diri ibu dan seluruh makhluk ini itu sudah tercatat oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi kejadian hari ini itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Ini dalam kitab Dakwil Akhbar. Ini sudah tercatat seperti itu. Jadi mau tidak mau ya suka tidak suka akan terjadi seperti ini. Ya. Terus kira-kira bagaimana? Kalau memang sudah tercatat, bisa dirubah nggak? Halo? Hari ibu kan pengen ngerubah ya? Pengen gitu hilang uang 20 juta? Ya. Artinya apa bu? Inilah yang disebut dengan takdir ya. Ada qada, ada takdir, qadar ya. Takdir atau qadar itu sama. Apa itu qada? Qada itu ketetapan. Takdir apa? Takdir itu kuasa Allah. Kalau ketetapan sudah ditetapkan itu tidak bisa dirubah. Seseorang lahir tanggal berapa, kemudian mati tanggal berapa, nikahnya dengan siapa, itu ketetapan Allah. Yang bisa dirubah apanya bu? Takdirnya. Ibu pengen anak yang soleh, punten ya, ini untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita pengen keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, cik atuh nyari calon suaminya yang soleh juga. Karena apa? Karena akan berpengaruh. Kalau ibu ingin misalnya anak-anaknya ternyata ingin menjadi cucunya nanti jadi penghafal Al-Quran, misalnya begitu, cik atuh cari minantu yang hafal Al-Quran. Ya, itu ya. Atau minimal ada usaha untuk mencari pasangannya cocok yang soleh. Dan tidak akan pernah mungkin sulit ya, walaupun mungkin bisa jadi kalau hidayah Allah datang ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak, berarti ikhtiar kita.
takdir yang bisa dirubah, bukan ketetapan Allah yang bisa dirubah. Ibu dikasih rezeki oleh Allah hari ini, ada yang tahu berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu jumlahnya. Tapi bisa dirubah nggak Bu? Bisa. Takdirnya bagaimana? Cik, punten dalam bentuk uang misalnya. Bapak-bapak, bapak, wih, kabumi biasanya nyenak atas seberapa Bu? Rahasia dapur atau saya tahu. Ya pokoknya misalnya 200.000 lah ya, bisa 200.000, Bapak pulang ke rumah bawa uang 200.000. Takdirnya bisa dirubah nggak Bu? Bisa. Ibunya atau batas ke usaha, bapaknya atau batas dengan usaha yang lainnya, insya Allah. Seperti begini Bu, rezeki yang Allah tetapkan itu seperti buah apel yang ada di pohonnya. Jatuh nggak nanti buahnya? Jatuh. Tapi kapan jatuhnya? Nggak ada yang tahu. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan takdir, kita naik ke atas, kita ambil buah apel tersebut. Baru itu yang namanya rezeki. Makanya rezeki mah ikhtiarnya harus diusahakan. Betul akan datang rezeki yang akan Allah tetapkan. Tapi kalau tidak diusahakan, nilainya tidak akan berubah. Yang itu ya Bu ya, bedanya qada dengan takdir. Sampai di mana tadi Bu? Sampai maksiat tidak bersyukur ya. Nah, yang terakhir Bu, ini 5 menit lagi. Bu, punten. Ibu terang lalai. Besok ngapu. Oh, itu mau kata lalawar ya. Lalai. Tahu lalai Bu? Apa lalai Bu? Apa Bu? Teka kuping, suara launa. Lalai itu biasanya sesuatu yang dianggap remeh. Menganggap remeh. Hari ibu ngemut naon lalai? Hah? Oh. Tuh, cuman gara-gara satu kata saja orang berbeda pemikiran. Ari Abdul mikir lalai itu perbuatan yang sia-sia, Ari ibu ningali kana manuk. Bing Abdul. Masya Allah. Lalai ibu ya, lalai itu pertama dia menganggap remeh ya. Satu Bu, itu menganggap remeh apa yang telah Allah perintahkan. Dan ini perkaranya bukan hanya Allah saja. Perkara apapun itu ketika kita menganggap remeh, itulah yang disebut dengan lalai. Anak-anak mau masuk sekolah, ternyata ibunya santai, tidak menganggap remeh, masuk sekolah naon sih. Satu lagi Bu, punten, ibu kan kurang kali sekolahnya bayar SPP tuh Bu. Ya, bayar. Punten ya Bu ya, itu tolong diseriuskan, jangan sampai termasuk orang yang lalai. Betul ini Bu, punten saya ingin nanya, sedekah dengan infak, kalau infak itu biasanya nilainya besar, kalau sedekah itu nilainya bisa kecil bisa besar, dan bisa berbentuk harta ataupun bukan harta. Ibu tersenyum sama saya, sedekah ya, sedekah. Jadi sedekah itu yang segala sesuatu yang membuat orang lain bahagia. Nah itu sedekah. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sedekah melebihi infak dalam bentuk harta? Gimana caranya Bu? Kan infak itu biasanya nilainya besar. Jadi puntennya Bu ya, kalau ibu nyumbang ke masjid 1.000, kita sanes infak. Itu sedekah. Dan infak itu biasanya kalau dalam Al-Quran pasti biasanya disandingkan dengan kalimat takwa. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu dia melakukan infak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran petunjuk orang yang bertakwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang percaya kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, orang yang salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari harta apa yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka mau bukan sedekah ya. Jadi level infak itu sama dengan takwa. Tinggi mana sedekah dengan takwa kalau begitu? Sedekah dengan infak, maaf.
Sedekah dengan infak tinggi mana? Kalau melihat dari nilainya, betul tinggi infak. Tapi kalau melihat dari perkara yang lainnya, ternyata ada sedekah yang lebih tinggi dibandingkan infak. Apa bu? Bu, ternyata sedekah yang paling tinggi itu, yang melebihi infak adalah ketika ibu-ibu bayar SPP buat anak-anak sekolah. Ih, serius ini masuk. Betul nggak bu? Ini saya bilang begini, Bu, punten ya, ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, ibu umroh tiap bulan, hajinya tiap tahun. Punten, nanti di akhirat oleh Allah semuanya akan ditimbang. Tuh, sholatnya nih, puasanya nih, zakatnya nih, infaknya nih. Setelah semuanya dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah, kira-kira nanti kalau amalan ibu sudah selesai akan ada tambahannya? Ada nggak bu? Kan sudah selesai itu. Sholat sudah dihitung, puasa sudah di anak yang. Nah itu bu, salah satu kenapa sodakoh itu kan nilainya kecil, mungkin barangkali cuma 100.000, mungkin paling cuma 200.000, mungkin paling 1 juta atau 1 sampai 2 juta lah kurang lebih, mungkin nilainya kecil, tapi nilai inilah yang kecil yang akan terus menerus. Ketika puasa ibu selesai dihitung, zakat sudah dihitung, puasa sudah dihitung, haji umrah sudah dihitung, selesai semua, tidak ada yang namanya hisaban lagi, tidak ada timbangan lagi, tiba-tiba masuk lagi. Hamba ini kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, ya tenaon, ya Allah, kan sudah selesai, salat saya sudah dihitung, puasa sudah dihitung. Kata Allah, inilah sedekah jariahmu yang kamu berikan ketika di dunia. Kenapa bisa begitu? Ingat kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Seseorang itu kalau sudah meninggal, dia akan terputus amalannya. Tapi ada yang mengalir. Apa itu? Satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Tiga-tiganya ibu akan dapatkan ketika ibu menyekolahkan anak-anak ibu dan punya niat karena Allah, cita-citanya menjadikan mereka anak yang pintar dan soleh. Dapat tiga-tiganya. Selesai puasa segala macam dihitung, tapi karena ada infak buat sekolah. Kalau perlu punten bu ya, punten ini saya kasih rumusan sedekah yang simpel, kecil tapi luar biasa. Ibu, saya pernah bilang kalau ibu beli bakso tahu 8.000, uangnya 10.000, tolong jangan diambil kembaliannya, siap? Nah, kata tukang sayur begitu, ya bu ya. Tukang sayur makan ibu gitu, nawar teh muntah acan sampai kagelut mah. Ini rumusan lah bu, betul. Bu, nanti ibu beli bakso tahu, uangnya 8.000, ya. Terus uangnya 10.000, belinya 8.000, ada kembalian 2.000, tolong jangan diambil. Ibu nanti mau bayar SPP, SPP-nya berapa bu? Ambil saya 100.000, tolong lebihkan 20.000 buat guru-guru di sana. Berani bu? Wah itu Masya Allah, berkahnya nanti dari guru-guru, dari ilmu yang disampaikan, insya Allah menjadi berkah yang baik untuk anak-anak kita. Dan itu akan nyambung menjadi amal jariah. Ibu dapat tiga-tiganya bu. Pertama jariahnya dapat ya. Ketika ibu membayarkan SPP, itu dapat itu. Kemudian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, anak-anak dididik menjadi anak yang pinter, ilmunya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Kemudian juga ingin menjadi waladun soleh, ya itulah ada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tidak mungkin yang namanya anak itu mendoakan kedua orang tuanya kecuali dia mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Itu gimana itu? Dan anak itu tidak akan pernah tahu ketika barangkali ibunya lupa mendoakan orang tua. Diajarin sama gurunya, nak, doakan untuk orang tuamu, nak. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh diajarin oleh guru, sama ibu dikasih infak, insya Allah sedekahnya menjadi sedekah jariah.
Simpel, sederhana, tapi justru itu yang akan menambah amalan ibu, dan timbangannya itu tidak akan pernah terputus walaupun ibu sudah masuk ke dalam surga. Oh ya, makanya ulah telatnya punya sepedanya punya. Habis juga kepala sekolah dia ya, mengingatkan saja, karena ini masya Allah betapa hebatnya orang tua yang mempunyai niat baik menyekolahkan anak-anaknya. Bu, hati-hati, lalainya belum selesai tapi waktunya sudah habis. Mau diterusin sampai jam 2? Sedikit saja Bu, kenapa kita tidak boleh lalai? Ibu-ibu silakan dibaca di Al-Qur'annya surat Al-A'raf ayat 179. Catatan saja, ternyata orang yang lalai itu tidak main-main diancam oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, aku akan mempersiapkan. Walaqad dzara'na li jahannam. Aku akan mempersiapkan, akan menyiapkan namanya neraka jahanam, li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak dari golongan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami, mereka punya mata tapi mereka tidak mau melihat kebaikan, mereka punya telinga, mereka pun tidak mau mendengar kebaikan. Ulaika ulaika kal an'am wa ulaika lahum adal apa namanya? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan binatang. Siapa mereka itu, Bu? Yang sudah disiapkan oleh Allah neraka jahanam, kemudian hatinya tertutup, matanya tidak mau mendengar, telinganya cuek-cuek saja, dan mereka mempunyai hati yang lebih sesat dibandingkan binatang. Ternyata ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang Bu, sampai begitunya Bu. Makanya hati-hati Bu dengan kelalaian, terutama kelalaian dalam bidang agama, dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ibu sampai nonton film drakor. Oh, alhamdulillah. Jangan sampai drakor mengalahkan bacaan Al-Qur'an. Ya, itu ya, harus konsisten. Makanya Bu, punten salah satu menghilangkan lalai itu ibu-ibu harus berusaha menjaga konsisten. Konsisten itu nggak usah banyak Bu. Makanya tadi kata saya ditanya ibu-ibu, Bu hari ini siapa yang sudah baca 1 juz Al-Qur'an? 3 juz ya? 3 juz Al-Qur'an, ta'in majawab. 2 juz, ta'in majawab. 1 juz, ta'in majawab. Seayat atau seayat? Ayat cina Al-Baqarah ayat 1. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi itu sumber kesalahan yang ibu-ibu bisa pelajari. Mudah-mudahan setelah ibu tahu sumber penyakitnya, tahu penyakit hati, tahu penyakit fisik, ibu akan mengetahui, oh iya ya, ternyata saya tidak boleh hasad sama orang lain. Karena kenapa? Saya merasa lebih dibandingkan orang lain. Ada orang lain punya harta, kita merasa saya lebih dari dia. Ada orang ternyata lebih pintar dari kita, mulai hasad. Padahal ibu misalnya bapak gelarnya S1, S2, S3, S4, S5, S cendol, S teler, S doger, dan segala macam dimasukin semua ya, katakan yang merasa tinggi. Ketika melihat ada orang yang lebih tinggi, hasad hatinya. Sudahlah ya. Ingat rumusannya tadi dalam Asy-Syu'ara 8889, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu tidak akan pernah datang kepada Allah kecuali nanti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah hatinya dalam keadaan salim, dalam keadaan bersih, dalam keadaan selamat. Rumusannya kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Indikator seseorang kalau dia ingin melihat dirinya sebagai yang muslim, yang salim, itu kata Nabi, ketika ibu datang ke pengawasan di dia, tetangga-tetangga, teman-teman ibu merasa bahagia dengan kedatangan ibu. Ya, itu kan, itu orang muslim tuh. Tapi kalau misalnya punten, ibu datang ke dia, ternyata di pojok ngomong ke,
nu beladi itu ngomongkeun, nu tengah ngagosipkeun, nu di tengah sami tidak senang dengan kedatangan ibu, berarti orang tersebut tidak mempunyai hati yang saleh. Dan orang tersebut dijamin tidak akan pernah datang kepada Allah nanti di yaumil kiamat. Hati-hati dengan penyakit hati, kata kunci dari penyakit hati inilah yang akan merusak hati kita nanti, salimnya hati kita ketika berhadapan dengan Allah. Siap Bu? Insya Allah. Itu saja barangkali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan, tidak ada niat sama sekali, yang barangkali kesalahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kepemahaman atas ilmu yang sudah disampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hilang Bu, kalau ibu pengen disanggap orang yang salim, ya ibu banyak-banyak tersenyum kepada orang lain. Siap Bu? Ya, betul-betul, terima kasih. Oh, Ibu punten sekali izin. Ini kebetulan ada guru dari pondok kami Bu. Jadi izin untuk menyebarkan brosur penerimaan santri baru. Ya, jadi ibu-ibu nanti bayar SPP-nya ke pondoknya. Insya Allah ya. Jadi kita punya 3 program. Nah, pertama ada program tahfiz Al-Quran. Kemudian ada Kutubus Salafiyah, kitab-kitab gundul. Ya, Ibu biasa ngawas kitab gundul? Boro-boro gundul jabring hese. Ditambah lagi ada program bahasa Arab Bu ya. Dan selain itu pendidikannya untuk yang mondok itu dari tingkat SMP, MTS, SMA dengan MA ya. Silakan barangkali ada keluarga. Pesantrennya berdiri di atas lahan kurang lebih 4,5 hektar. Jadi cukup besar. Ibu-ibu, makanya saya menawarkan diri. Ibu-ibu barangkali mau ada pengajian di Sumur Bandung, maka disiapin liwetna, maka ku abdi insyaallah ya. Kita main ke sana jalan-jalan. Rencana di Baitur Rohim ya, kalau tidak salah itu minggu sekarang mau pada ke Sumur Bandung. Bapak-bapaknya nggak tahu, ibu-ibunya mungkin ikut juga ya. Di barangkali mau kita pengawasannya kita di dia sabosan di dewanya. Nah, orang jalan-jalan kan itu yang mau musuh ayu, nomor segala macam insya Allah ada ya. Mau makannya di saung terapung ke mangga ya. Tapi setiap turun deui mutus ngapung. Itu ya, atur nuhun Ibu bisa dayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang disebarin aja biasanya. Langsung disebarin. Si Lilin. Sebarin aja. Atur nuhun Pak Ustaz Ari. Jazakallahu khairan yang sudah memberikan videonya, share ilmu ya, semoga bermanfaat. Dan ini sekarang mau berikan proses penerimaan ya, siapa tahu ada anak cucu yang mau mendaftarkan gitu ya, insya Allah ini.